Hai Pips, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa nge-YouTube lagi setelah sekian lama. Udah 2 tahun lebih kayaknya ya, setahunan lebih, 2 tahunan lebih. Aduh, ngerasa bersalah banget sih, tapi karena selama ini aku tuh lebih fokus ke Instagram maupun ke TikTok gitu ya. Jadi kayak YouTube tuh jarang diurusin. Kalau misalkan mau yapping biasanya aku di Spotify podcast. So sorry guys, aku sudah meninggalkan kalian terlalu lama. But anyway, kali ini aku bawain satu segmen yang seru, namanya I Hear You. Jadi di segmen ini nanti kalian bisa bebas curhat apapun ke aku. Nanti kalau misalkan kalian itu nggak pengen identitasnya diketahui, itu bisa nyantumin kayak inisial aja. Dan kalian bisa bebas curhat sepuasnya. Insyaallah aku amanah dan aku bakalan ngejaga rahasia nama kalian. Oke, di episode kali ini itu dibuka dengan masalah-masalah hati guys, masalah perasaan. Karena gak tahu kenapa ya, emang kebanyakan tuh followers aku tuh sekarang adalah orang-orang yang sedang struggling dengan perasaannya. Sini cerita pertama dari Winda, berasal dari Jatim. Halo Winda, cerita kamu aku bacain. Kak, aku mau curhat. Tapi sebenarnya aku udah pernah curhat di konten IG kakak tentang perasaan suka sama orang. Ini emang rame banget kontennya waktu itu. Aku lagi suka sama lawan jenis nih kak, udah lama banget semenjak kuliah. Aku udah bilang ke dia dengan perantara temenku lewat WA. Terus jawaban dia biasa ya, cuman respect. Terus temenku nanya lagi gitu, respectnya tentang apa? Terus dia jawab open minded. Seketika waktu itu aku patah hati kak setelah dengar jawabannya. Tapi gak apa-apa, aku lega dan mikir selama ini emang aku yang berlebihan plus suka sendirian. Terus sekarang walaupun aku udah tahu jawaban dia, tapi tetap masih kepikiran kadang-kadang. Dan perasaan itu masih ada sampai sekarang, belum hilang-hilang dan sampai mati rasa kak, nggak bisa suka sama yang lain lagi. Waduh. Padahal aku udah cari-cari kesibukan biar lupa. Sumpah kak, menyiksa banget perasaan ini. Ada yang ngerasain kayak Winda nggak? Jujur, aku juga pernah ada di posisi Winda, dimana kayak aku tuh berpikir bahwa kayak aku nggak bakalan suka lagi deh sama orang lain. Having a crush on someone, that's okay. It's a natural thing. Jadi itu adalah fitrah. Kita sebagai manusia dikasih hati, dikasih perasaan sama Allah. Tapi kalau dari sudut pandang aku ya, respon dari crush kamu itu udah cukup oke sih sebenarnya. At least dia nggak yang kayak, kan ada tuh ya orang yang kalau misalkan dikonfesin tuh malah kayak ih jijik, nggak mau. Itu sebenarnya sangat tidak bijak gitu kan. Tapi sebenarnya kenapa sih yang bikin kamu patah hati, yang bikin kamu kecewa adalah karena dia tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. Karena kamu berekspektasi pengennya dia juga suka sama kamu, tapi kenyataannya berkebalikan dengan apa yang terjadi gitu. Jadi kamu mulai kecewa, kamu mulai patah hati. That's normal. Ditolak itu normal kok. Aku juga pernah ditolak. Patah hati sama suka sendirian itu wajar-wajar juga. Di sini Winda bilang kalau dia ngerasa mati rasa. Tapi aku yakin kok it will pass. Nah, tapi di sini key point-nya adalah ketika kita having a crush on someone dan kita confess, meskipun itu lewat orang lain, sebenarnya itu tuh nggak selalu menyelesaikan masalah. Karena sebagai seorang cewek ya kadang emang capek sendiri gitu ya, mendem sendirian gitu kan. Kayaknya aku doang yang suka, aduh capek banget lagi suka sama dia, mana dia tuh tiap hari makin keren. Nah, aku tahu perasaan itu dan aku juga ngalamin hal itu. Bahkan aku juga sempet pengen confess ke orang, pernah banget ada di masa itu. Tapi aku mutusin buat enggak. Karena apa? Karena sebenarnya confess itu tidak menyelesaikan masalah dan malah menambah masalah baru. Apalagi kalian yang misalkan seorang muslim nih, muslimah gitu kan, apalagi pengen stick dengan aku tuh nggak mau pacaran tapi sebenarnya aku tuh suka sama dia gitu. Ya udah kayaknya confess aja, nggak apa-apa kali ya, nggak usah pacaran, confess doang gitu. Aku nggak mau pacaran kok, tapi mau confess doang biar lega. Karena menurut aku itu yang malah bikin tambah kepikiran dan bikin tambah beban. Apalagi kalau misalkan setiap kita ketemu dia gitu kan, terus kita udah confess gitu ternyata ditolak, kita jadi nggak nyaman ketemu dia, jadi tambah kepikiran lagi. Apalagi kalau misalkan sebenarnya kita niatnya nggak mau pacaran tapi terus ternyata dia juga suka sama kita, kan jadinya kita suka, dianya juga suka. Udah tuh jadi sebaiknya nggak usah confess-confessan. Aku tahu ya gimana rasanya, sulitnya menahan perasaan itu emang sulit banget. Gejolaknya tuh lagi membuncah-membuncahnya gitu kan. Apa kepikiran dia, apa aku lamar aja ya dia sekarang kayak gitu. Tapi tidak guys, karena menurut aku itu adalah nafsu kita sesaat, dimana kita tuh merasa pada saat itu kayaknya itu adalah solusi terbaik. Tapi menurut aku itu bukan solusi terbaik gitu. Itu adalah suatu hal yang menurut aku kalau misalkan kita ngelakuin itu tuh terburu-buru. Karena kalau misalkan habis confess, ya udah mungkin kamu ngerasa lega, tapi sebenarnya itu juga bisa kepikiran juga dan malah bisa menimbulkan
reaksi-reaksi lain yang tidak sesuai yang kamu harapkan. Terus kalau misalkan dia juga suka gimana? Kalau misalkan dia juga suka dan dia jodoh sama kalian, itu bakalan ketemu kok gimana pun caranya, asli deh. Tapi kalau misalkan emang pada saat ini kalian ya udah cuman confess aja biar lega, sedangkan kalian tuh tidak bisa bertanggung jawab atas bagaimana perasaan dia juga ke kalian, ya jadinya pusing sendiri. Ya kalau misalkan kalian suka sama dia, terus ketika confess terus dia juga suka sama kalian, tapi kalian gak mau pacaran kan? Lah gimana sih, kamu katanya confess ke aku, katanya kamu suka sama aku, tapi kok kamu gak mau pacaran sih, gimana sih? Padahal kalian sebenarnya gak mau pacaran. Jadi apalagi seorang muslim nih ya, gak ada yang namanya pacar-pacaran kayak gitu. Dan Winda udah nambah banyak kesibukan buat ngelupain gimana ya caranya supaya lupa, kayak gitu-gitu kan. Dengan menambah kesibukan, banyakin kegiatan, itu cakep banget, udah bener banget. Yang paling penting tuh sebenarnya adalah self distraction, membuat distraksi untuk diri kita untuk tidak memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak penting-penting amat, dan itu malah jatuhnya menghambat kita. Misalkan kita confess, kita overthinking kan, terus habis itu patah hati segala macam, itu kan membuat fase baru dimana kita jadi kayak aduh kayaknya seharusnya itu bukan fase lagi sedih-sedihnya. Kalau bisa ya self distractionnya itu lebih dibanyakin lagi gitu. Tapi gimana dong kalau aku belum bisa ngelupain dia? Sebenarnya itu cuman belum bisa aja, perihal waktu aja, bukan nggak bisa. Jadi tunggu waktunya aja. Karena aku pernah lewat di reels aku tuh kayak gini. Kalau kamu masih mikirin cowok, berarti kamu itu belum cukup sibuk. Aku sangat-sangat setuju dengan hal itu. Karena ketika aku tuh bener-bener ngerasa bucin gitu ya, suka gitu setiap hari ngepoin story-nya kayak gitu-gitu kan, perasaan aku tuh semakin tumbuh gitu. Tapi ketika aku tuh lagi bener-bener dilanda masa-masa UAS, UTS kayak gitu kan, ujian, yang sama sekali gak sempet buka HP untuk buka sosmed yang stalking, nothing's happen gitu ternyata bisa-bisa aja. Dan kalau misalkan kamu ngerasa perasaan itu tuh menyiksa banget, again, itu adalah wajar. Ingat, perasaan menyiksa, perasaan capek, jatuh cinta, itu sebenarnya adalah ujiannya itu gitu. Ujian kamu tuh ya itu, bisa nahan atau enggak, bisa handle itu atau enggak, bisa mendistraksi perasaan itu atau enggak. That's the point, itulah ujiannya. Sebenarnya kamu tuh sekarang lagi diuji sama perasaan gitu. Jadi bukan berarti kamu tuh gak bisa ngelewatinya, bukan berarti kamu tuh mati rasa. Allah akan siapkan jodoh terbaik untukmu, dan nanti kamu pasti akan buka hati kamu lagi untuk orang yang emang nanti Allah takdirkan buat kamu. Ya, namanya juga masalah hati ya, pasti ada aja dinamikanya. Tapi aku berdoa sih Winda supaya kamu segera disembuhkan hatinya, semoga dikuatkan dan dimudahkan segala urusannya. Istilahnya kalau misalkan kalian jatuh cinta, terima dulu perasaannya. Kalau misalkan kalian ngerasa ya ini aku harus patah hati deh, kayaknya dia kayaknya gak suka sama aku, ya udah nggak apa-apa, masih banyak ikan di laut, masih banyak yang bakalan nerima kamu nantinya, obviously jodoh kamu. So gimana, kalian tertarik nggak buat curhat di segmen I Hear You ini? Kalau misalkan iya, kalian submit curhat kalian di Google Forms di bawah, oke? Aku tunggu curhatan kalian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalian mau konten apa selanjutnya?